Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang split plot design dalam rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok lengkap. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian split plot design. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, split plot design atau rancangan petak terpisah adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua faktor yang menitik beratkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama salah satu faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti daripada pengaruh dari faktor yang lain. Nah, oleh karena itu, dalam rancangan petak terpisah ini, terdapat petak-petak yang terbagi menjadi petak utama atau main plot dan anak petak atau subplot. Nah, faktor yang dianggap lebih penting diterapkan pada anak petak dan faktor yang dianggap tidak penting diterapkan pada petak utama. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang split plot design menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, jika kondisi tiap unit eksperimen diasumsikan homogen, maka digunakan rancangan lingkungan yaitu rancangan acak lengkap. Nah, pada tahap awal unit-unit percobaan dikelompokkan menjadi 9 kelompok, yaitu 3 level faktor A dan 3 ulangan, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 unit eksperimen. Level-level dari faktor A diacak ke dalam 9 kelompok unit eksperimen tersebut. Kemudian level-level dari faktor B diacak pada setiap level faktor A. Nah, bagan pengacakannya seperti pada gambar. Model linear split plot design RAL. YIJ sama dengan mu tambah A1 tambah SIK tambah BJ tambah AB IJ tambah YIJK, di mana YIJK sama dengan nilai pengamatan faktor A level ke-1, faktor ke B, taraf ke J, dan ulangan ke K. Mu sama dengan ratakan umum respon. AI sama dengan pengaruh faktor utama B, faktor utama A. BJ sama dengan pengaruh faktor utama B. AB sama dengan pengaruh interaksi faktor A dan B. SIK sama dengan komponen acak dari petak utama yang menyebar normal. YIJK sama dengan pengaruh acak dari anak petak yang menyebar normal. Hipotesis pengaruh petak utama atau faktor A, di mana H0 sama dengan A1 sama dengan A sama dengan 0 atau faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1, di mana A1 tidak sama dengan 0 atau faktor A berpengaruh terhadap respon yang diamati. Pengaruh anak petak atau faktor B. H0 sama dengan B1 sama dengan BB sama dengan 0 atau faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J, di mana BJ tidak sama dengan 0 atau faktor B berpengaruh terhadap respon yang diamati. Pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dan faktor B. H0 sama dengan AB 11 sama dengan AB sama dengan 0 atau interaksi dari faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1 IJ, di mana AB IJ tidak sama dengan 0 atau interaksi A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Tabel sidik ragam. Untuk tabelnya teman-teman bisa lihat pada slide yang berikut. Split plot design dalam RAKL. Jika kondisi tiap unit eksperimen tidak homogen, terdefinisikan suatu sumber keragaman, maka rancangan lingkungan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok. Bagan pengacakan unit eksperimen dicontohkan sebagai berikut. Blok 1, di mana A2, B2, B1, B3, A3, B1, B2, B3, A1, B1, B3, B2. Blok 2, A3, di mana B1, B3, B2, A1, B3, B2, B1, A2, B2, B3, B1, dan blok 3, di mana A1, B1, B3, B2, A2, B2, B1, B3, A3,
di mana B3, B1, B2. Mode linear split plot RAKL. Mode linear rancangan petak pepisah dengan pengaruh lingkungan RAKL dapat dituliskan sebagai berikut. YIJ sama dengan mu tambah PK tambah alfa I tambah beta J tambah YIK tambah alfa beta IJ tambah sigma IJK dengan I sama dengan 1, 2 sampai A, J sama dengan 1, 2 sampai B, dan K sama dengan 1, 2 sampai N, di mana YIJK pengamatan pada satuan percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke I dari taraf A dan taraf ke J dari taraf B. Sigma nilai rata-rata yang sesungguhnya. PK pengaruh aditif dari kelompok ke K. Alfa I pengaruh aditif ke I dari faktor A. Beta J sama dengan pengaruh aditif taraf ke J dari faktor B. Alfa beta IJ pengaruh aditif taraf ke 1 dari faktor A dan taraf ke J dari faktor B. YIK pengaruh acak dari petak utama yang muncul pada taraf ke I dari faktor A dalam kelompok ke K sehingga disebut galat petak utama. Sigma IJK pengaruh acak dari satu percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan IJ sering disebut galat anak petak. Hipotesis. Bentuk hipotesis yang diuji dari rancangan split plot dalam RAKL sama seperti pada rancangan faktor RAKL, yaitu pengaruh petak utama atau faktor A. H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa A sama dengan 0, atau faktor A tidak pengaruh pada respon yang diamati. H1 sama dengan minimal ada 1 I di mana A tidak sama dengan 0. Pengaruh anak petak atau faktor B. H0 B1 sama dengan B2, beta B sama dengan 0, atau faktor B tidak berpengaruh pada respon yang diamati. H1 minimal ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Pengaruh sederhana interaksi faktor A dan faktor B. H0 sama dengan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12. Alfa beta AB sama dengan 0. Interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh pada respon yang diamati. H1 minimal ada sepasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Pengaruh pengelompokan H0 sama dengan P1 sama dengan P2, PR sama dengan 0, atau kelompok tidak berpengaruh pada respon yang diamati. H1 minimal ada 1K di mana PK tidak sama dengan 0. Kesimpulan, split plot desain dalam RAL akan digunakan apabila kondisi lingkungan yang homogen. Sebaliknya, split plot desain dan RAKL digunakan apabila kondisi lingkungannya tidak homogen.